Oke, jadi kita pilih Arduino di sini dan kemudian pilih Arduino Uno dan ya ini dia. Dan yang perlu kita ambil adalah rotary encoder. Kemudian kita juga memerlukan servo. Oke, sekarang mari kita rangkai. Di sini untuk rotary encodernya sendiri memiliki 4 pin. 5 pin. Ada ground, voltase, kemudian ada untuk switch, inputannya, dan kemudian ada 2 output, yaitu data dan juga clock. Sedikit teori tentang data dan clock. Ini adalah output dari ini nantinya, dari rotary encoder. Nah, jadi kalau misalnya clock lebih duluan berubah dibandingkan data, maka itu merupakan sebuah rotary encoder clockwise. Sedangkan kalau misalnya datanya terlebih dahulu berubah dari 0 ke 1 misalnya dibanding clocknya, coba misalnya bisa dilihat di sini, data berubah ke 1 terlebih dahulu dibandingkan clocknya. Ini artinya counterclockwise. Oke, jadi mari kita buat rangkaiannya. Untuk ground kita hubungkan ke ground seperti biasa. Kemudian untuk voltase kita hubungkan ke voltase. Untuk clock kita hubungkan ke pin bebas yang mana aja. Kalau misalnya aku di sini akan menghubungkannya ke pin nomor 2. Kemudian untuk datanya juga bebas dikemanain aja, tapi harus ke pin digital. Aku hubungkan di sini ke pin nomor 3. Dan kemudian di sini ada servo yang memiliki 3 pin, ground, voltase, dan juga PWM. Ground kita hubungkan ke ground seperti biasa, voltase kita hubungkan ke voltase. Kemudian untuk PWM-nya, untuk pin digital pada Arduino sendiri, untuk khusus PWM itu hanya ada pin khususnya. Ada di pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, pin 11. Ini adalah pin digital yang menerima inputan PWM. Jadi kita hubungkan di sini ke pin 6 aja. Oke. Untuk rangkaiannya udah selesai, mari kita lanjut ke codingannya. Untuk codingannya sendiri kita akan memerlukan untuk membuat menginput sebuah library untuk servonya. Jadi kita panggil library-nya, kemudian kita harus mendefine clock-nya. Clock ada di pin 2, ya kan? Kemudian untuk datanya ada di pin 3. Oke. Kemudian kita perlu membuat sebuah objek myServo. Oke, udah kelar. Kemudian kita memerlukan juga posisi awalnya, pos 0. Kemudian kita memerlukan counter 0. Memerlukan juga lokasi untuk sebuah variabel untuk menyimpan state di saat tertentu, di saat ini. Jadi kita bikin current state clock. Jadi dia akan menyimpan clock saat ini, current state clock. Kita perlu juga membuat int last state clock. Last state clock. Ini adalah variabel yang menyimpan, enakan gini aja deh biar lebih singkat. Ini adalah variabel yang menyimpan clock akhirnya. Clock terakhir disimpan di sini. Kemudian kita memerlukan juga sebuah variabel untuk menyimpan nantinya direction-nya kemana. Apakah counter clockwise atau clockwise. Kalau misalnya clockwise berarti mengikuti arah jam. Mari kita lihat jam. Kok ini sih? Jam analog. Nah, kalau misalnya dia clockwise, artinya dari sini dia muternya kayak jam biasa. Dan kalau counter clockwise muternya berlawanan arah jarum jam. Oke? Jadi mari kita lanjutkan. Current dir
kondisi direction-nya, arahnya saat ini. Apakah nanti cewek atau cewek. Kemudian kita bikin void setup-nya di sini. Oke. Kita akan menjadikan clock dan datanya itu menjadi input dan yang menjadi output nanti adalah servonya. Pin mode CLK input. Pin mode DT input. Kemudian kita perlu men-attach servonya dengan pin berapa yang kita pakai. Untuk servonya kita hubungkan ke pin 6 sehingga kita perlu meng-attach-nya ke pin 6. My servo attach 6. Oke, udah. Kemudian kita memanggil serial begin supaya apa? Supaya kita bisa nge-print nantinya. Nge-print segala macam. Jadi untuk komunikasi kita dengan komputernya. Oke, serial begin udah. Kemudian kita perlu juga last state clock. Oke, udah. Last state clock sama digital with lupa. Clock. Jadi clock yang terakhir disimpan pada otaknya ini, Arduino-nya ini bakalan disimpan di sini di last state clock. Oke, untuk setupnya udah kelar. Sekarang kita akan masuk ke void loop-nya. Nah, kita harus memasukkan current state clock. Digital with. Jadi clock yang sekarang bakalan dibaca oleh ini dengan fungsi ini digital read clock. Kemudian kita perlu juga logika ini untuk mengetahui apakah clock-nya berubah. Jadi untuk mengetahui clock-nya berubah atau enggak, kita perlu tahu kondisi clock sebelumnya dan kondisi clock saat ini. Kalau misalnya kondisi clock saat ini sama kondisi clock sebelumnya itu sama, berarti nggak ada yang berubah. Kalau misalnya kondisi clock saat ini dan kondisi clock sebelumnya itu beda, berarti ada yang berubah. Jadi kita memerlukan logika current state clock tidak sama dengan last state clock. Oke, jadi kalau misalnya clock-nya berubah, kita akan membuat sebuah logika if else lagi. Read dt tidak sama dengan current state clock. Maka yang terjadi adalah counternya akan berkurang dan current dir-nya akan menjadi CCW. Kemudian untuk else-nya kita akan buat kebalikannya, berarti kan counter plus current dir dengan CW. Kemudian kita akan menge-print yang diperlukan sehingga kita bisa membaca serialnya di kita. Direction, serial pin, current dir. Kita akan menge-print tergantung dari ininya nanti. Apakah datanya sama dengan current state clock atau tidak. Kalau misalnya tidak sama, maka akan menge-print CCW. Kalau misalnya sama, dia akan menge-print CW. Oke.
Kita mengeprint juga untuk counternya. Kita pisahkan dengan tanda counter. Serial print. Print LL. Counter. Oke, udah. Kemudian kita perlu memapping. Map counter min 50 sampai 50. Untuk rotary counternya kita konversi ke nilai dari servonya, yaitu dari 0 sampai 180 derajat. Oke. Kemudian kita kasih batasan untuk servonya agar tidak lebih dari 0 dan 180 derajat. Dengan cara penggunaan ini, post constraint, pembatasan ini, constraint post 0, 180. Dan kita akan membaca my servo write post. Kita perlu juga untuk menyimpan, nah ini untuk menyimpan last state clock-nya, nanti di input ke sini juga, terus berulang-ulang kali bakalan kita laksanakan. Di sini kita taruh last state clock, current state clock, delay bikin aja 5 millisecond. Oke, udah kelar, seharusnya udah bisa jalan. Jadi coba mari kita lihat. Tidak ada library untuk servo, maka kita install dulu. Oke, udah terinstall. Ada beberapa error, jadi mari kita perhatikan. Di sini tulisannya bukanlah state clock, kemudian ada lagi yang menjadi kesalahan adalah di mana lagi ini current dir-nya udah benar. Kemudian apalagi yang salah di sini? Oh, current dir C-nya kecil. Kemudian kita lihat lagi apa yang salah. My servo S-nya besar. Ternyata ada sedikit error, kita harus mendelaynya sehingga jadi lebih lambat sedikit. Sehingga jadi lebih cepat. Delaynya kalau misalnya kebesaran, ya begitu. Oke, udah jadi untuk ininya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan ini ada, karena sekarang udah momen-momennya Idul Adha, jadi ada suara-suara dari luar. Happy? Mohon maaf jika mengganggu, seharusnya tapi tidak mengganggu. Terima kasih sudah menonton. Semangat belajarnya.